Sekarang kita kembali ke ilmu dunia, yaitu tentang materi presentasi. Dalam materi presentasi ini adalah materi yang paling panjang menurut saya pribadi, di mana nanti akan saya bagi menjadi tahap pra, presentasi, dan closing. Dalam tahap pra, kita harus tahu bagaimana cara membangun hubungan yang baik, mulai dari sopan santun, pemilihan kata, bahasa tubuh kita, semuanya harus mencerminkan hal yang baik, agar orang yang akan menjadi customer-nya kita nanti dapat membuka hatinya dan menerima apapun yang akan kita berikan, baik berupa penawaran ataupun berupa hadiah, apapun itu. Nah, pertama-tama kita harus melakukan pacing dan leading. Pacing dan leading pada prinsipnya adalah gimana kita melakukan pacing, penyamaan terlebih dahulu. Kenapa kita melakukan penyamaan? Karena kesamaan akan membangun kenyamanan. Pernahkah Anda pergi ke suatu pesta, Anda bertemu dengan seseorang yang baru, dan ketika ngobrol jadi nyambung gara-gara Anda satu kampung dan satu kampus dulunya? Pernah? Nah, padahal baru kenal kan? Kenapa bisa langsung nyambung, bisa langsung nyaman? Karena ada kesamaan. Oleh karena itu, kita harus membangun kesamaan di awal. Apa aja yang perlu kita samakan? Pertama, penyamaan intonasi suara. Yang kedua, penyamaan bahasa tubuh kita. Dan yang ketiga adalah penyamaan latar belakang. Nah, berikut adalah salah satu contoh cuplikan ketika saya sedang berdialog dengan salah seorang sahabat saya. Nanti akan saya tunjukkan ketika saya mulai menyamakan intonasi suara, menyamakan bahasa tubuh, dan juga latar belakangnya saya. Berikut tayangannya. Pada sesi kali ini, saya akan mencontohkan bagaimana cara melakukan penyamaan, mulai dari penyamaan intonasi suara, bahasa tubuh, sampai latar belakang kehidupan. Berikut tayangannya. Baik pemirsa, kita sudah kedatangan salah seorang tamu yang luar biasa, masih muda, cantik, punya bisnis. Langsung saja kita sambut Rizka. Iya, Rizka apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih Rizka, aktivitasnya apa nih sekarang? Sekarang lagi kuliah sama jalan bisnis. Kuliah dan bisnis, apa nih bisnisnya? Ini masih online shop kan? Online shop, produknya? Pakaian wanita dan aksesoris. Oh, pakaian wanita dan aksesoris. Sekecil apapun gerakan klien kita, coba ikuti. Nah, di sini Driska mencoba menggerakkan tangannya di sekitaran daerah perut saja, tidak sampai luas keluar. Saya juga melakukan hal yang sama, menggerakkan tangan ketika berbicara hanya di sekitaran perut. Dan setelah ini Driska akan menyampaikan bahwasannya dia mulai bisnis sejak di bangku kuliah. Maka saya samakan juga latar belakang kehidupan saya mulai bisnis di bangku pendidikan. Dari kapan? Apa dari masuk kuliah langsung bisnis atau gimana? Dari semester 3 atau 4 udah mulai bisnis. Sehingga sempat sudah mulai bisnis ya. Sehingga juga seperti pengalaman saya pribadi ketika saya mulai sejak SMA sudah berbisnis, tapi ketika kuliah bisnis beneran dijalani. Fokus di Indonesia. Kalau boleh tahu nih, kita udah ngomong panjang lebar ya, kita perlu tahu nama brandnya apa sih ya? Jadi brand kami itu namanya itu Drisma Shop. Oh, Drisma Shop itu diambil dari nama apa? Drisma Shop itu sebenarnya dari nama keluarga, dari kakak, abang digabungin. Kakak, abang, Rizka gabung jadi satu, oke. Avenger ya, bergabung semuanya ya. Berarti kalau boleh tahu, ini di mana sih kita bisa mendapatkan produk itu? Apakah ada sosmednya atau apa? Bisa aja dilihat di IG dengan nama @drisma_shop. Jadi bisa lihat di Instagram di bawah ini ya, @drisma_shop. Ya, pemirsa, tiba kita di penghujung acara. Rizka, terima kasih banyak sudah datang ke sini bagi inspirasi buat teman-temannya. Dan buat teman-teman di rumah, kalau pengen belajar bisnis, segerakan. Tidak harus nunggu lulus kuliah dulu. Dan ketika ingin buka bisnis, bukalah sesuatu yang kalian hobikan. Seperti Rizka, hobinya belanja, akhirnya buka online shop. Jadi mulai sekarang teman-teman, tetap semangat, ikuti apa kata hati kalian. Yang kemana masih ada segmen selanjutnya, stay tune on me and keep closing. Jadi, kalau boleh tahu, gimana rasanya? Ini di sini.
Nah, ternyata teknik ini juga sudah dilakukan penelitian. Ada beberapa video yang saya download dari YouTube. Nah, ini teman-teman bisa cek juga di YouTube juga. Berikut penelitiannya. To show this, we took two men, Mr. Nice and Mr. Nasty, and placed them in a controlled environment. Then we asked several volunteers to meet them and discuss different subjects. Favourite films? Yeah, well, got plenty of those. You go first. What the volunteers didn't know was that while Mr. Nice was being friendly and warm, Be terribly careful. You've been a lot. Mr. Nasty was being as negative and as difficult as possible. Tom Hanks, he did that one about AIDS, didn't he? Philadelphia Story. Yeah. I didn't like that very much. No, Not really. But crucially, both Mr. Nice and Mr. Nasty have been asked to deliberately move their bodies in specific ways, So you got any more favourites? while cameras watched for a response in the volunteers that would reveal what was going on in their mind. Well, a bit for what? good in terms of variety. Yeah. Gradually, as the conversations developed, an extraordinary thing began to happen. I didn't. The volunteers with Mr. Nice gradually began to copy him. They kind of used those well, and the acting was so good, they kind of all got away with it. And the other ones, Last of the Mohicans. No, I didn't see I mean, God, I shouldn't. There's no reason to suggest that we should like that, but there's some. Meanwhile, those with Mr. Nasty didn't copy him at all. Well, I'm really enjoying 24 at the moment. Have you seen that? Saw it once. Yeah, no, 24 didn't like it very much. No? No. And I think it's the sort of thing I like going to the cinema myself. Because the volunteers liked Mr. Nice, I mean, some people say they like to, share the. their mind prompted them to mimic him. No, I often go by myself. Walk out of this room. A subconscious attempt to strengthen the bond between them. Because I've been in business. Well, that's what everyone says. It's fantastic. I used to. Yeah, you don't. I think if you do it, There are so many great people that you can Fantastic. I saw Eamon Holmes. Did you? Yeah. Did you speak to him? No. Nah, ketika kita sudah melakukan pacing dan leading, sehingga seseorang sudah mulai nyaman dengan kita, karena setelah kita pacing, kita samakan, leading, kemudian kita arahkan, nanti leading inilah tahap-tahap presentasinya. Nah, sebelumnya ketika kita ngobrol dengan customer kita, dengan calon klien kita nggak tahu ya, apakah dia berkata jujur atau bohong. Nah, prinsipnya sederhana, ada beberapa teknik untuk mengetahui seseorang itu berkata jujur ataupun bohong. Salah satunya dengan membaca gerakan matanya. Berikut ini adalah salah satu video tentang membaca kebohongan yang diperagakan oleh Bapak Mario Teguh. Video ini saya dapat dari salah satu channel YouTube, semoga membantu. Bisa dibayangkan dia berusaha menjaga gerakan kakinya sekarang. Okay? Nah, kalau dia harus ngarang, berbicara dengan emosi atau membayangkan, belum tentu dia berbohong loh. Memikirkan bagaimana cara yang baik untuk mengatakan sesuatu agar orang tidak tersinggung, dia seperti perilakunya berbohong. Yaitu gerakan kakinya sekarang terbalik. Rata-rata ke kanan atas. Berarti orang yang kakinya bergetar kiri kanan itu biasanya ada masalah untuk mengatakan yang sebetulnya. Yuk, kita cek sekarang Pak Rahmat. Ini saya turunkan dulu. Pak Rahmat. Good. Saya ingin ekstrim zoomnya ke Pak Rahmat biar saya berdiri di sini supaya kita sama-sama bisa melihat ya. Ada yang memutuskan apakah beliau mengatakan yang sebenarnya, apakah beliau yakin, apakah beliau tahu. Lebih dekat lagi mungkin close up-nya itu. Yes. Pak Rahmat. Ya. Bapak dilahirkan tanggal berapa tadi? Tanggal 5 September. 5. Hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu. Jam? Sore. Sore. Jam berapa Pak? Persis diingat-ingat coba. Jam 5. Jam 5. Oke. Kelihatannya masih oke ya? Yuk, sekarang kita tanya. Yuk sekarang kita cek. Bapak sudah menikah? Sudah. Sudah. Punya anak? Ya. Sangat sayang kepada istri? Sayang. Kok ada gerakan kaki ke kiri tadi, kenapa ya?
Ya, kenapa ya? Kita cek lagi sekarang, Pak Rahmat. Anda sangat sayang kepada istri Anda. Sayang. Good. Tanggal lahir istri berapa? Tanggal berapa, Pak? 18 Maret 1971. Oh, super sekali. Good. Nama ayah Anda siapa? Samsudin. Samsudin. Lahir tahun berapa beliau? Nggak tahu. Udah kelihatan? Kiri, kanan, kiri, ya. Udah kelihatan, berarti tidak ingat. Jadi kita meskipun kita tidak mau menghukum atau menghakiminya, kita bisa bilang, ini beliau lupa. Good, yuk kita cek. Kapan pertama kali Bapak datang ke Jakarta? Tahun 90. Ada gerakan mengingat ya, tahun 90. Bapak waktu itu datang, apa perasaan Bapak waktu itu? Senang sekali. Senang sekali. Good. Nah, apa yang Bapak sukai tentang Indonesia? Ya, ya. Berarti dia tidak pernah memikirkan. Dia tidak pernah memikirkan mengapa dia menyenangi Indonesia. Dia berusaha mencari di database-nya. Tidak ada, lalu mulai ngarang. Ya. Jadi kalau gitu kita tahu bahwa dia belum siap untuk itu. Jadi dia tidak berbohong, dia hanya tidak tahu. Sehingga dia harus menciptakan gambar baru. Nah, pertanyaan terakhir, Bapak. Ya. Apakah sebelum menikah dengan istri Anda, apakah istri Anda satu-satunya wanita yang Anda cintai? Tidak. Jawabannya apa? Jangan bilang bohong, meragukan. Tahu kenapa? Dia ada gerakan menutupi kakinya. Ya. Berarti secara instinktif kita tahu bahwa kaki diperhatikan orang. Sehingga untuk menyembunyikan sesuatu yang kita tidak ingin dilihat orang, kita tutupi kaki kita. Nah, sekarang diberitahu nggak yang dibaca tadi apanya? Bapak tadi jaga kakinya ya? Sudah gak bergerak loh itu tadi. Pak, yang dibaca tadi, untuk audience juga, yang dibaca tadi adalah mata Bapak. Kalau ada sesuatu yang Bapak sudah ketahui, ditanya orang, Bapak akan melihat ke arah kiri. Tetapi kalau Bapak tidak tahu, Bapak mencari cara untuk mengarang sesuatu untuk dikatakan. Lalu kalau Bapak ragu-ragu dan takut, dilihat merem. Untuk menutupi itu. Itu sebabnya ada orang yang berperilaku, sebentar ya. Lihat. Itu atau yang ke arah. Yang lebih parah adalah guru atau dosen yang kalau mengajar begini. Ada toh? Ada. Banyak. Nah, jadi ini trik sederhananya adalah apabila Anda tidak ingin dikira berbohong. Meskipun kita tidak ingin berbohong, tapi karena Anda memiliki kebiasaan melihat ke jendela. Orang yang kantornya jendelanya di sebelah kanan sering bermasalah. Ini bukan feng shui ya. Orang yang yang di kantornya jendelanya di kanan sering punya masalah, diduga bohong. Karena dia sering lihat ke kanan. Orang bergerak lewat, ada apa ya gitu, makanan belum datang, itu ke kanan. Lalu dalam bertemu dan negosiasi, dia sering melihat ke kanan. Orang itu pernah melihat Golden Ways atau ikut training negotiation atau apa? Tidak perlu, karena secara instintif kita tahu. Orang yang selalu mencari informasi ke sebelah kanan, kurang meyakinkan dibandingkan orang yang, yes, ada 12 orang waktu itu. Berapa orang yang makan makanan Anda? Banyak ya. Ada, karena makanan dia ingat sekali diambil orang. Nah, lihat. Jadi Pak, mulai dari sekarang berhati-hatilah karena orang membuat kesan salah atau benar. Kesan orang digunakan sebagai penetap keputusan kepada kita. Untuk Pak Rahmat kita berikan tepuk tangan. Terima kasih banyak. Saya sepakat.
dengan strategi perangnya Sun Tzu. Dalam buku Art of War, ketika kita mengetahui kelemahan dan kekurangan lawan kita, dan begitu juga diri kita, maka kita menguasai pertarungan. Nah, di sini kita akan mulai belajar bagaimana cara mengenal karakter dari klien-klien kita. Kalau kita sudah tahu bagaimana karakternya, maka kita akan tahu bagaimana cara menaklukkan hatinya. So, sebelum kita belajar menaklukkan hatinya, kita harus tahu dulu bagaimana sih cara mengetahui karakter klien itu. Nah, untuk yang pertama, saya akan ajarkan beberapa hal tentang learning mode. Di sini kita akan belajar tentang tipikal orang yang auditory, visual, dan kinestetik. Dari mana kita mengetahuinya? Ketika kita mengajak seorang berbicara dan kita minta dia mengeluarkan pendapat terhadap suatu hal, kita dapat menilai dari predikat kata yang diucapkannya. Kami contoh, orang yang sering mengatakan melihat, membayangkan, warna, bentuk, jumlah, berarti dia termasuk orang yang visual. Dan kalau misalnya kita ambil contoh lagi, ketika dia menjawab lebih sering mengatakan sentuhan, perasaan, halus, kasar, ya, berarti dia masuk ke kinestetik. Nah, nanti untuk lengkapnya, detailnya teman-teman bisa lihat skripnya ataupun contoh-contoh kalimatnya setelah tayangan video ini. By the way, untuk orang yang karakternya auditory, dia akan lebih banyak memberikan kalimat predikat seperti berdasarkan penjelasan Anda, seperti yang saya dengar selama ini, ya, yang Anda sampaikan, kata-katanya dan sebagainya. Itu adalah karakter orang auditory. Nah, berikut adalah beberapa kalimat predikat yang sering digunakan untuk orang auditory, visual, dan kinestetik. Nah, pemirsa, ini adalah beberapa contoh kalimat predikat yang sering diucapkan atau sering disampaikan oleh orang-orang yang punya karakter visual, auditory, dan kinestetik. Silakan dibaca. Sambil di-pause juga boleh. Nah, setelah Anda mengetahui contoh-contoh beberapa kalimat predikat yang sering digunakan oleh orang auditory, visual, dan kinestetik, otomatis Anda akan mudah mengetahui apakah orang itu karakternya visual, auditory, ataupun kinestetik. So, ketika Anda sudah mengetahuinya, saatnya Anda menyerang. Ketika seseorang itu punya karakter visual, maka Anda harus membalasnya dengan kalimat predikat yang sama. Kita ambil contoh. Ketika Anda menjual, katakanlah Anda jual OSB. Ya, ketika Anda jual OSB, Anda berikan kalimat visualnya. Contoh misalnya, ketika anak ibu mengkonsumsi OSB, maka daya ingatnya jauh lebih cemerlang, lebih hebat daripada sebelumnya. Anda dapat melihat masa depan yang cemerlang, yang indah, ketika kita tahu anak kita punya daya ingat yang baik dan dia berprestasi di sekolahnya. Nah, saya memberikan beberapa kalimat-kalimat visual di dalamnya, dan itu akan lebih mudah diterima oleh orang yang visual, dan dia akan lebih mudah terbuai untuk membeli produknya kita. Dan berikutnya untuk contoh kinestetik, kita ambil contoh ketika Anda berjualan aflah kebab. Coba deh Anda rasakan nikmatnya, sensasinya ketika Anda menikmati aflah kebab. Sensasi kebabnya tuh, hangatnya tuh ketika Anda mengunyah, terasa bus. Anda mainkan gerakan tubuh Anda ketika Anda memberikan sugestinya. Nah, untuk contoh auditory, kita ambil produknya adalah Moment. Nah, di Moment ada sebuah produk, kita sebut saja glukogen ya. Seperti ini kalimat sugestinya. Ibu pasti sudah pernah dengarkan tentang glukogen. Nah, memang benar Bu, ya seperti yang disampaikan oleh orang-orang, itu memang memberikan efek yang sangat baik untuk tubuh kita. Ibu tahu Ibu Ani? Nah, Ibu Ani telah mengkonsumsi glukogen. Dan luar biasa, dia sampaikan kepada saya, hanya dalam waktu beberapa hari mengkonsumsi glukogen, wajahnya lebih tampak cerah, tubuhnya lebih sehat, dan ketika beraktivitas tidak gampang capek. Nah, jadi begitu pemirsa. Ketika Anda sudah mengetahui bagaimana karakternya, Anda akan tahu bagaimana cara menaklukkan hatinya. Sekarang, siapkan alat tulis, dan saya akan minta Anda memberikan suatu argumen. Kita ambil contoh, rata-rata saya yakin di antara Anda semuanya pasti kenal tentang Jakarta, setidaknya tahu sedikit ya. Sekarang saya minta Anda untuk memberikan argumen tentang Jakarta. Silakan Anda tuliskan dalam sebuah paragraf. Kemudian setelah Anda tulis, nanti silakan Anda baca. Kira-kira lebih banyak predikatnya visual, auditory, atau kinestetik.
Nah, ketika Anda sudah mengetahuinya, berarti Anda sudah lulus di bab ini. Silakan. Oke pemirsa, seperti janji saya tadi, saya akan ajarkan bagaimana cara mengenali karakter klien lebih dalam lagi. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah belajar tentang personality plus. Mungkin sebagian dari teman-teman masih belum tahu apa itu personality plus. Oke, yang kita ajarkan hari ini hampir sama seperti personality plus. Nah, di sini kita sebut namanya personality tree, pohon kepribadian. Nah, di mana pohon kepribadian ini punya karakternya masing-masing. Nanti akan ada akar, buah, cabang, daun, ya. Masing-masing komponennya itu punya karakter tersendiri. Sebelum kita belajar mengenal karakter klien kita, ada baiknya kita belajar mengenal karakter kita terlebih dahulu. Namun sebelumnya, teknik ini ditemukan oleh guru saya, Kang Zain, dan juga sahabatnya, salah satu profesor di perguruan tinggi di Indonesia. Dan sekarang tugas teman-teman adalah siapkan alat tulisnya. Nah pemirsa, sekarang pastikan Anda telah memiliki alat tulis di hadapan Anda. Kita akan mulai latihan, namun sebelumnya kita akan mengetahui terlebih dahulu seperti apa sih karakter kita masing-masing. Caranya gimana? Yup, siapkan alat tulisnya. Nanti akan ada beberapa pertanyaan dalam bentuk pernyataan di mana Anda harus menjawab sesuai dengan diri Anda pada saat ini. Kita ambil contoh. Anda adalah orang yang baik hati, rajin menabung, dan tidak sombong. Kalau seandainya Anda merasa semua hal itu bertentangan dengan diri Anda, artinya tidak sesuai, maka poin yang harus Anda isi adalah 1. Oke, tidak sesuai, poinnya 1. Tapi kalau seandainya Anda mungkin orangnya baik, tapi Anda tidak rajin menabung dan Anda kadang-kadang sombong, artinya itu kurang sesuai dengan diri Anda. So, silakan tulis poinnya 3. Jadi kurang sesuai, poinnya adalah 3. Ya, jadi nanti Anda ketika menulis, ya, pastikan setelah angka ataupun setelah nomor urut soalnya, di sampingnya langsung tulis angkanya aja. Ya, jadi tidak perlu lagi tulis tidak sesuai, kurang sesuai, sesuai, sangat sesuai, dan sebagainya, itu nggak perlu. Langsung aja tulis angkanya, poinnya. Oke. Nah, kita lanjut. Kalau seandainya itu sesuai dengan diri Anda orang yang baik, Anda juga kadang-kadang suka nabung, ya, dan juga Anda kadang-kadang nggak sombong. Artinya Anda mampu mengontrol diri Anda. Artinya sesuai dengan kepribadian Anda, dengan karakter Anda, poinnya 5. Tapi kalau ceritanya ini adalah gue banget, Anda ngerasa Anda orang yang sangat baik sekali, ya, saking baiknya suka menolong orang lain, Anda orangnya rajin banget buat nabung, saking rajinnya, ya, mungkin ketemu uang di jalan Anda tabung gitu ya. Ketemu uang di dompet orang Anda tabung gitu ya. Kalau sangat sesuai, poinnya berapa? 7. Oke, jadi kita review ya. Tidak sesuai poinnya 1, kurang sesuai poinnya 3, sesuai poinnya 5, dan sangat sesuai poinnya 7. Silakan Anda tulis angka dari 1 sampai 28. Berikan batas tiap kelipatan 7, ya, seperti di sini. Berikan batasnya setiap kelipatan 7. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah Anda menulis, ini adalah beberapa pertanyaannya, ya, yang saya sajikan dalam bentuk pernyataan. Anda jawab dengan jujur, dengan sebenar-benarnya, karena di sini kita akan mengetahui seperti apa karakter Anda, bagaimana cara meningkatkan lagi kemampuan Anda, dan mengurangi hal-hal yang negatif dalam diri Anda. Jadi saya mohon, jawablah dengan jujur. Oke, saya anggap Anda telah melakukannya. Dan Anda telah menjawab keseluruhan pertanyaan ini dengan sebenar-benarnya. Dan Anda telah menjumlahkan nominal poinnya di setiap 7 pertanyaan. Ya, dari 1 sampai 7, 8 sampai 14, 15 sampai 21, 22 sampai 28.
Nah, setelah Anda menjumlahkan di masing-masing kolomnya di setiap 7 pertanyaan, silakan Anda tulis di kolom yang pertama adalah A, kedua B, ketiga C, dan keempat D. Silakan ditulis. Setelah Anda menulisnya, silakan Anda urutkan dari yang angkanya paling tinggi ke yang angkanya paling rendah. Sudah? Oke, jika sudah, ini saatnya bagi Anda untuk mengetahui seperti apa diri Anda sebenarnya. Jika Anda memiliki angka ataupun nilai paling tinggi di kolom A, artinya Anda menjadi karakter orang akar. Orang akar punya plus dan minus seperti ini. Silakan dibaca. Nah, kemudian jika nominal yang paling tinggi adalah B, artinya Anda orang buah. Kalau seandainya yang paling tinggi adalah karakter C, artinya Anda orang cabang. Ini adalah plus dan minusnya. Dan yang terakhir, jika nilai yang paling tinggi adalah D, ini adalah plus dan minus dari karakter Anda. Nah, di sini saya akan memvisualisasikan seperti apa sih karakter orang-orang akar buah cabang daun dalam kehidupan sehari-hari. Tapi mungkin nanti saya akan berikan reka adegan yang mungkin agak sedikit lebay. Supaya apa? Agar teman-teman mudah mengingatnya. Jadi kalau saya sudah mencontohkan orang akar seperti apa, orang buah seperti apa, daun seperti apa, cabang seperti apa, Anda tangkap dalam pikiran Anda dan Anda asosiasikan kira-kira kalau karakter seperti ini itu mirip seperti siapa ya? Nah, ketika Anda sudah dapat gambarannya, one day ketika Anda ketemu orang lain, oh karakternya mirip dengan si Anu. Oh si Ani itu kan orangnya buah, oh orangnya cabang, atau daun, atau akar. Nah, jadi Anda mudah untuk mengenal orangnya. Kalau Anda sudah mengenal orangnya, sudah tahu karakternya, artinya Anda punya kesempatan untuk tahu bagaimana cara menaklukkan hatinya. Orang akar. Bang Wen, ini duduk. Oke. Besok Nina ulang tahun loh. Rencana mau dirayain di mana? Gimana enaknya? Dia mau kebab aja. Nggak usah, mending di momen aja. Lebih berkelas lagi. Tapi OSB Cafe juga bagus loh. Menurut Bang Wendy bagaimana? Berdasarkan informasi yang abang dapat dari siang, Afla Kebab itu sedang kurang bagus cuacanya, agak panas di situ. Dan kalau ke momen itu agak jauh tempatnya. Dan kalau misalnya kita ke OSB Cafe, aduh, enggak deh, kan kita mau ulang tahun sini. Jadi menurut teori, bagusnya itu kita ke Tulip Fair aja. Itu lebih sesuai. Saya boleh luar nggak? Budayakan antri ya mas ya. Jadi kita harus teratur, disiplin.
Orang buah. Itu Bang Wendy kan? Oh iya, Bang, sini Bang. Yo, what's up bro? Gua kesana. Besok Nina ulang tahun loh. Rencana mau dirayain di mana? Gimana enaknya? Dia vlog kebab aja. Nggak usah, mending di momen aja. Lebih berkelas lagi. Tapi OSB Cafe juga bagus loh. Menurut Bang Wendy bagaimana? Di OSB bagus sih. Tapi kayaknya momen lebih bagus deh. Ya tapi nggak usah deh, momen mahal. Mending di Afla. Agak kurang dapet feel-nya kalau di Afla. Gelo banget sih Bang. Gimana nih jadinya? Bebas sih, bebas. Yang penting makan. Saya boleh luan nggak? Apa? Saya boleh luan nggak? Oh, antri bos. Oh, tapi penting kali. Silakan, silakan. Saya boleh luan nggak? Orang cabang. Bang Wen, sini duduk. Besok Nina ulang tahun loh. Rencana mau dirayain di mana? Gimana enaknya? Dia vlog kebab aja. Nggak usah, mending di momen aja. Lebih berkelas lagi. Tapi OSB Cafe juga bagus loh. Menurut Bang Wendy bagaimana? Kalau menurut abang sih ya, bagus itu Live Cafe aja. Itu lebih murah dan juga bersih tempatnya. Itu aja ya, gak usah tempat lain. Ada siapa? Antri dong. Kita budayakan harus antri. Jangan menyelundup aja. Kuliah kan? Kuliah kan? Woi, yang di depan cepet dong. Lama banget sih. Orang daun. Mas, Maaf ya, aku telat. Sini ya.
Besok Nina ulang tahun loh. Rencana mau dirayain di mana? Di mana enaknya? Di Apple Kebab aja. Nggak usah, mending di momen aja. Lebih berkelas lagi. Tapi OSB Cafe juga bagus loh. Menurut Bang Wendy bagaimana? Kalau aku sih terserah ya, tapi jangan jauh-jauh ya. Nanti kalau ditelepon sama mama nanti harian. Aku ikut aja sih apa yang kalian bilang. Jadi mau di mana? Oh iya boleh, silakan. Antri dong mas. Udah lama mas. Nah, itu tadi visualisasinya. Nah, bagi Anda yang nilainya masih di bawah 35, saya sarankan Anda harus mengkonsumsi vitamin. Vitamin A, vitamin akar. Vitamin yang dapat membantu Anda menjadi orang yang berkarakter akar. Dan begitu juga bagi Anda yang B-nya rendah ataupun di bawah 35, Anda dapat melakukan hal-hal berikut. Dan bagi Anda yang C-nya rendah, Anda dapat melakukan hal-hal berikut ini dengan serius. Dan yang terakhir, kalau seandainya karakter Anda untuk yang down sangat rendah, di bawah 35, silakan Anda lakukan hal-hal berikut ini. Nah, semuanya itu harus Anda biasakan. Jadi kapanpun dan dimanapun Anda membutuhkan karakter tersebut, Anda dapat mempraktekannya. Kami contoh, ketika Anda sedang mengerjakan tugas, sudah deadline, jadilah orang akar yang teratur sesuai dengan aturan. Kalau seandainya Anda sedang berkumpul dengan teman-teman, lagi asik-asiknya sedang menghibur orang lain, jadilah orang buah yang sangat menyenangkan. Kalau Anda sedang berada dalam kondisi rapat atau situasi yang harus cepat mengambil keputusan, maka jadilah orang cabang yang cepat dan tegas dalam mengambil keputusan. Dan ketika Anda berkumpul dengan keluarga, jadilah orang daun, orang yang selalu mengayomi, siap membantu, dan sejuk. Dan kalau seandainya Anda ingin menggunakan tes kepribadian ini sebagai tes kepribadian untuk merekrut karyawan, itu sangat baik. Ya, silakan saja. Saya merekrut tim saya gunakan tes kepribadian ini. Karena apa? Dengan mengetahui kepribadiannya, karakternya, kelebihan dan kekurangannya, kita tahu bagaimana menggembleng ataupun menempahnya. Dan juga, kalau saya sudah tahu bagaimana karakternya, saya tahu menempatkan mereka di posisi apa.